Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ananda sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Allahu Akbar. Baiklah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas kita, yaitu belajar dan mengajar walaupun dalam keadaan daring, dalam jaringan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita jangan lupa berdoa semoga wabah COVID-19 ini cepat selesai dan semoga kita dapat lagi berkumpul di sekolah SD Al-Haqqah Quranic School. Baiklah ananda sekalian, kita masuk kepada pelajaran yaitu pendidikan agama Islam. Baiklah, sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk berkomentar dengan menulis nama kalian dan asal sekolah kalian sebagai tanda bukti bahwa anak-anak hadir dalam video tersebut. Baiklah, selanjutnya sebelum kita juga belajar, mari kita untuk berdoa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah anak-anak Ustadz semuanya, hari ini kita lanjutkan lagi pembelajaran PAI kita, yaitu pembelajaran keempat, bersih itu sehat. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Ananda bisa lihat ya, ada seorang anak laki-laki lagi sedang mencuci kakinya. Ya. Ini menandakan bahwa kita harus dalam keadaan bersih. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang bersih dan juga suci. Jadi di dalam agama Islam itu orang yang bersih itu yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam peribahasa orang Arab, an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi kalau anak-anak Ustadz ya memiliki iman, harus menjadi orang yang bersih. Karena kalau orang bersih itu jauh dari penyakit. Bahkan ketika kita ingin sholat, kita harus juga bersih ya. Bersih dari najis, bersih dari kotoran ya. Karena kalau kita ingin berjumpa dengan Allah, harus dalam keadaan bersih. Allah suka kepada orang yang bersih. Anak Ustadz, kalau di rumah ada mainan adiknya berserakan atau juga kertas-kertas yang sedang berserakan, anak Ustadz melihatnya senang atau tidak? Pasti tidak senang. Kenapa? Karena kita ini ya paling suka dalam kebersihan. Makanya kalau kita masuk ke masjid, pasti hati kita senang. Kenapa senang? Karena masjid itu tempatnya bersih ya. Masjid itu tempatnya sangat bersih. Baiklah, kita masuk yang pertama, yaitu A, bersuci.
Apa arti bersuci itu? Arti bersuci itu menghilangkan kotoran. Jadi kotoran itu hilang dari badan, pakaian, dan tempat sholat harus bersih. Kalau tempat sholat kita tidak bersih, maka sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya masjid itu dalam keadaan bersih. Bersuci dengan air. Bila tidak ada air, boleh dengan tisu atau batu, ya. Terus yang kedua, macam-macam bersuci. Macam-macam bersuci itu ada dua, ya. Ada dengan mandi, dengan istinja. Dengan mandi badan kotor harus mandi. Jadi kalau badan kita kotor, keringat, ataupun kita habis main bola, ya, kita kan nggak tahu tuh, ya, kotoran ada di dalam tubuh kita. Maka kita dianjurkan untuk mandi. Supaya apa? Dengan mandi itu kita bersih dan sehat. Berapa kali kita dianjurkan mandi dalam sehari? Iya, di dalam sehari itu, ya, kita dianjurkan mandi 2 kali sehari. Kapan? Pagi dan sore. Supaya apa? Kalau kita mandi pagi, supaya kita tidak lagi malas-malasan. Supaya badan kita segar. Sore, supaya nanti kita ketika sore juga segar. Kenapa? Karena kita akan mau sholat maghrib. Terus yang kedua dengan istinja, ya. Bersuci dengan istinja. Istinja ini membersihkan kotoran, yaitu setelah buang air kecil atau buang air besar. Jadi kalau anak ustadz, ya, ketika sudah buang air kecil harus istinja, ya, harus dibersihkan dengan air. Kalau tidak ada air, dengan batu. Kalau tidak ada batu, dengan tisu ataupun yang lainnya, ya. Tapi lebih afdolnya, lebih bagusnya dengan air. Kenapa? Kalau kita tidak istinja, kemudian kita berwudu, kita bawa untuk sholat, maka sholat kita tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena masih ada kotoran di dalam tubuh kita. Makanya kita harus bersuci. Dengan apa bersucinya? Dengan istinja, kemudian berwudu. Itu aja materi kita untuk saat ini, yaitu materinya bersuci, ya. Arti suci itu menghilangkan kotoran dari badan, pakaian, dan sholat. Kemudian macam-macam bersuci ada dua, ada dengan mandi dan juga dengan istinja, ya. Itu aja dari Ustadz. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.